Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idina Muammarta dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 1B dengan NIM 2024 010071. Di sini saya akan mempresentasikan tugas filsafat Islam. Saya akan menjelaskan beberapa materi. Materi yang pertama yaitu gunakan logos, tinggalkan mitos. Apa itu logos? Logos adalah cara berpikir menggunakan logika, akal sehat, dan fakta yang jelas. Mitos adalah cerita atau kepercayaan yang sering tidak berdasar fakta, hanya berdasarkan tradisi atau sesuatu yang katanya saja. Sedangkan gunakan logos dan tinggalkan mitos adalah ajakan untuk berpikir logis dan rasional berdasarkan fakta, bukti, dan akal sehat, bukan hanya mengikuti kepercayaan. Atau kita berpikir logos, kita akan lebih rasional, bijaksana, dan terbebas dari pemikiran yang menyesatkan. Materi yang kedua yaitu hidup bahagia menurut Al-Farabi dan Al-Ghazali. Yang pertama, hidup bahagia menurut Al-Farabi. Menurut Al-Farabi, tujuan hidup manusia itu mencapai kebahagiaan. Dan kebahagiaan sejati itu bukan cuma senang-senang di dunia, tapi kebahagiaan di akhirat yang didapat kalau kita dekat dengan Allah. Cara mencari kebahagiaan yaitu banyak belajar dan berpikir supaya kita lebih mengenal Allah dan hidup lebih bijak. Dan selalu berperan positif di lingkungan sekitar serta membantu orang lain dan menjauhi keburukan. Yang kedua yaitu hidup bahagia menurut Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, kebahagiaan itu ketenangan hati karena dekat dengan Allah, dan kebahagiaan dunia cuma sementara. Kalau kita ingin kebahagiaan yang sejati, fokuslah pada akhirat. Cara mencari kebahagiaan yaitu belajar supaya kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Rajin beribadah, jangan terlalu mencintai harta, jabatan, atau dunia, dan hilangkan sifat buruk seperti iri, sombong, dan tamak. Materi selanjutnya yaitu sehat jasmani. Maksud dari sehat jasmani adalah menjaga tubuh agar tetap sehat, kuat, dan bebas dari penyakit sebagai bagian dari kewajiban kita kepada Allah. Dalam Islam, tubuh adalah amanah yang diberikan Allah, jadi kita harus merawatnya dengan baik. Filsafat Islam memandang tubuh sehat itu penting karena yang pertama yaitu mendukung ibadah. Maksudnya adalah kalau badan sehat, kita bisa sholat, puasa, dan ibadah lainnya dengan lebih baik dan khusyuk. Yang kedua yaitu menyeimbangkan tubuh dan jiwa. Maksudnya adalah kesehatan tubuh membuat pikiran lebih tenang dan jiwa lebih dekat dengan Allah. Kalau tubuh sakit, jiwa juga bisa terganggu. Selanjutnya yaitu yang ketiga menjalani hidup yang bermanfaat. Maksudnya, tubuh sehat membantu kita belajar, bekerja, dan berbuat baik kepada orang lain. Jadi, sehat jasmani adalah bagian penting untuk mencapai kehidupan yang seimbang dan bahagia di dunia dan akhirat. Materi yang terakhir yaitu sehat mental menurut Ibnu Sina. Menurut Ibnu Sina, sehat mental itu artinya pikiran dan perasaan kita baik-baik saja. Kita bisa berpikir jernih, emosi terkontrol, dan memiliki pedoman hidup yang baik. Ibnu Sina membagi kondisi tubuh manusia ke dalam beberapa kategori. Yang pertama yaitu organ tubuh dan jiwa berfungsi normal. Ini adalah kondisi ideal di mana tubuh dan pikiran bekerja sesuai fungsinya. Orang ini sehat fisik dan mental, semangat hidup tinggi, serta produktif. Yang kedua, tidak sakit tapi tidak hidup normal. Kondisi ini sering disebut sebagai sakit secara mental meskipun fisiknya baik-baik saja. Gejalanya seperti lelah berkepanjangan, murung dan tertekan, tidak ada semangat hidup, dan selalu berpikir negatif atau pesimis. Yang ketiga yaitu sehat vs sakit. Maksud dari sehat yaitu organ tubuh dan mental berkembang dengan baik dan berfungsi normal. Maksud dari sakit yaitu organ fisik atau mental tidak berkembang, rusak atau tidak berfungsi. Contohnya, gangguan depresi berat, kecemasan berlebih, atau penyakit mental lainnya. Jiwa, akal, dan kesehatan mental. Yang pertama yaitu jiwa nabati. Maksudnya adalah bagian jiwa yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia seperti makan, minum, tumbuh, dan berkembang. Yang kedua yaitu jiwa hayani. Maksudnya adalah berhubungan dengan insting, perasaan, dan kemampuan indrawi seperti bergerak,
merasa senang atau marah, dan mengenali sesuatu melalui panca indera. Yang terakhir yaitu jiwa insani. Ini adalah bagian tertinggi dari jiwa manusia yang membedakan manusia dari makhluk lain. Jiwa ini mencakup berpikir logis dan rasional, memahami baik dan buruk, kecerdasan spiritual, seperti kemampuan memahami nilai-nilai moral dan tujuan hidup. Selanjutnya yaitu peran akal dalam kesehatan mental. Yang pertama, mengendalikan emosi. Akal membantu seseorang untuk tidak mudah terhanyut oleh perasaan negatif seperti marah, sedih, atau takut. Yang kedua, mengendalikan hasrat. Akal membantu membatasi keinginan fisik seperti makan berlebihan, malas bergerak, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu memahami nilai hidup. Akal membedakan mana yang benar dan salah, mana yang bermanfaat dan sia-sia, serta mana yang rasional dan irasional. Jadi, kesehatan mental bukan hanya soal tidak sakit, tetapi juga soal memiliki kualitas hidup yang baik, semangat, optimis, dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila penjelasan saya kurang bisa dipahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.